Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala nuwasil ma bada'na min syarh al-usul min ilmi al-usul li ma'ali Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa adkhalahu fasiha jannatih. Wa nas'alullah ta'ala an yaj'alana liqa'ana hadza liqa'an mubarakan wa an yanfa'ana bima 'allamana min hadza al-kitab. Baik. Wa nahnu al-an nadkhul fi mawdu'in jadid min mawdu'ati ilmi usulil fiqh. Wa huwa mawdu'un fi ghayatil aham. Limadha naqul hakadha? Li'anna hadzal mawdu' al-amru hadha mawjud fi jami' kutubi usuliyyin. Ya, law qara'ta ayya kitabin law taqra ayya kitabin min kutubi usulil fiqh satajidu hadha al-mawdu' li'annahu mawdu'un muhimmun wa huwa ya'ti ba'da al-kalam, ya, ba'da mawdu' al-kalam. Limadha? Li'anna al-amr ma zala yata'allaq bil kalami qalilan min nahiyati al-lafz. Baik. Al-ulama yaqulun al-amru hadha mabhasun muhimun li'anna bina asy-syari'ah yubna atau tubna ala al-amri wan nahi. Lidzalika labudda an na'rif ma huwa al-amru wa ma hiya siyagul amri hatta na'rif mata warada al-amr wa mata warada an-nahyu aw aqsu hakadha. Baik. Tabaan ba'da an na'rif ba'da ad-dirasa min hadzal mawdu' ba'da an na'rif ma huwa al-amr labudda an naquma bima huwa al-murad min al-amr wa huwa al-imtithal, ya, li'anna al-amr hadha talabun awwaliyah li syai'in kharij, ya, at-ta'rif inda bil alla al-ma'rif qal anna al-amr huwa talabun li syai'in yakunu kharij asy-syai' bima'na huwa ghairu mawjud qabla al-kalam sayakunu mawjudan ba'dal amri aw ba'dan nahi aw ba'dal iltimas aw ba'dad du'a. Hunaka arba'atu akhawat al-amr. Naqul al-amr huwa talabu al-fi'l ala wajhi al-isti'la bima'na min al-fawq ila al-a'la. Ketika seorang bapak memerintahkan kepada anaknya untuk salat, itu namanya al-amr, talabul fi'li ala wajhi al-isti'la. Amma an-nahyu talabul kaffi anil fi'li ala wajhil isti'la, meminta untuk berhenti dari suatu perbuatan atau meniadakan suatu perbuatan ala wajhil isti'la, dari atas ke bawah, itu namanya nahi. Orang bapak melarang anaknya minum khamar misalkan. Adapun al-iltimas talabul fi'li ala wajhit tasawi, bima'na yakunu fi darajatin mutasawiyah. Masalan anta qulta li sahibika, ya, atini hadal kitab, ada nakul al-iltimas. Paham maksudnya, ya? Jadi kalau dari atas ke bawah itu namanya al-amr, bapak kepada anak. Tapi kalau dari anak kepada bapak tidak dinamakan amr, meskipun menggunakan fi'il amr atau sigo-sigo amr yang lain. Ada nusami bi ad-du'a. Paham, ya? Makanya jangan tuh katakan Rabbi gufirli. Igufirli itu fi'il amr. Berarti Allah wajib mengampuni antum? Kan tidak. Paham, ya? Bagaimana mungkin antum memerintah Allah dengan kata ighfir? Paham, ya? Rabbi ghfirli, Allahumma ftah alaina, dan seterusnya. Itu kan fi'il amr semua. Itu memang lafaznya al-amr, tapi maknanya ad-du'a. Paham, ya? Baik. Adapun kalau talabul fi'li ala wajhi tasawi, ya, sejajar, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lainnya, ini namanya al-iltimas. Antum kepada teman antum misalkan sama-sama talib, antum minta, akhi, ana minta buku antum, berikan saya buku antum. Ada laisa al-amr wa laisa doa, ada naqul al-iltimas. Baik. Al-an sanatakallam an wahid minha wa hiya al-amru. Ta'rifuhu al-amru qaulun yatadammanu talab al-fi'li ala wajhi al-isti'la'. Ya, qaulun yatadammanu talabal fi'li ala wajhil istila, huwa qaul yang mengandung talabal fi'li. Ya, talabal fi'l bermakna, kalian tuh pernah dengar istilah at-talabi, ya, at-talabi
at-talabi bimakna al-amru wan nahyu. Jadi al-amr sama nahi itu sama-sama ada tolab di situ. Tolab melakukan itu amr, tolab meninggalkan itu nahi. Paham ya? Jadi kedua-duanya dinamakan fi'il tolabi. Paham ya? Fi'il tolabi. Makanya pengertian amr itu pasti diawali dengan kata tolab, pengertian nahi juga nanti pasti diawali dengan tolab. Di sini dikatakan talabul fi'li ala wajhil isti'la. Dari sisi atas ke bawah. Ada makna isti'la dari kata alin, tinggi. Mitlu aqimus shalah wa atuz zakah. Wa kharaja biqaulina qaul al-isyarah fala tusamma amran wa in afadat makna. Tadi kita katakan qaulun yatadamman. Suatu qaul yang mengandung talabal fi'il. Ya, berarti qaul di situ mengeluarkan al-isyarah. Berarti isyarah tidak dinamakan amr. Nah, begini misalkan. Ya, ini isyarat kan? Ya, ini tidak wajib antum penuhi kalau begini nih. Ini laisa bimana al-amr. Walakin nahmil ilal urf nanti. Wa kharaja biqaulina qala al-isyarah. Jadi isyarat tidak dinamakan al-amr meskipun dia memiliki makna al-amr. Wa kharaja biqaulina talabul fi'li an-nahyu li'annahu talabut tark atau talabul kaf. Baik. Na'khud asy-syarh alan. Fa kharaja biqaulina qaul al-isyarah fala tusamma amran wa in afadat ma'na qaul hadza jinsun yashmulu kulla qaulin wa huwa fi nafsil waqti faslun yukhriju al-isyarah. Qaul itu adalah jins, dia isim jins. Jadi qaul itu a'ammu minal kalam. Ya, al-qaulu wal qaulu am. Kama qala Ibnu Malik fi alfiyatihi wal qaulu am, di mana al-qaul a'ammu minal kalam. Paham ya? A'ammu minal kalam. Jadi yashmulu kulla qaul, semua qaul ya. Wa huwa fi nafsil waqti faslun yukhrijul isyarah. Qaul di sini berarti untuk menafikan al-isyarah. Fal isyarah laisat amran walau afadat ma'nah. Isyarat saja dengan gerakan anggota tubuh itu tidak dinamakan amr meskipun memiliki makna al-amr. Fala ra'aita rajulan waqifan wa asyarta ilaihi an ijlis thalatha marrat fala tusamma amron. Ada orang berdiri, antum minta dia untuk duduk menggunakan isyarat saja. Begini misalkan. Ya, ini kan isyarat duduk ya. Nah, 3 kali untuk menggunakan isyarat begitu, itu tidak dinamakan amr meskipun afadat makna, meskipun isyarat itu memiliki makna al-amr. Lakin law qulta ijlis sara amron, dia akan menjadi amr kalau sudah diucapkan, jadikan qaul, li'annahu qaulun yatadammanu talabal fi'li. Wa kharaja biqaulina talabul fi'li an-nahyu li'annahu talabut tark misalun nahi la taqum, yakni ijlis. Lakin la nusammi hadza amran li'annahu talabut tark. Amal amru fahuwa talabul fi'li. Amma nahwu qawlihi ta'ala fajtanibur rijsa minal awsan. Ijtanibu ar-rijsa. Apa makna ijtanibu? Utruku, ya. Jauhkanlah diri kalian dari ar-rijs, dari kotoran berhala, kotoran kesyirikan. Jauhkanlah diri kalian dari kotoran. Ini perintah untuk melakukan apa perintah untuk meninggalkan? Meninggalkan. Berarti ini al-amr atau nahi? Tapi kan gunakan fil amr di situ. Mana ala an-nahi di situ? Ya. Apa maksudnya ya? Nah, sekarang ini kita lihat al-amr atau an-nahi. Contoh kedua di hadis Nabi, ijtanibu as-sab'al mubiqat, fahuwa amrun wa laysa binahyin, lakinnahu amrun bil ijtinab. Paham ya? Jadi meskipun maknanya adalah meninggalkan, tapi ini dinamakan amr bukan nahi. Ya. Nahi itu memang talabut tark, dan di sini bentuknya talabut tark, tapi di sini amrun bil ijtinab namanya. Apa maksudnya ya? Baik. Kemudian qauluhu wal muradu bil fi'li al ijad fa yashmulul qaula al ma'mura bihi. Ya. Tadi kita katakan pengertian dari amr itu adalah talabul fi'li kan? Kenapa talabul fi'li? Mana al fi'l huna? Ya, al muradu bil fi'l huna al ijad. Paham itu mana al ijad? Mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada mana al ijad. Sekarang nih di sini di atas meja ini nggak ada kopi. Anda perintahkan fikrah untuk bikin kopi, ya. Perbuatan fikrah untuk membuat kopi, ya, itu dinamakan ijad.
Ya, kopinya kalau sudah ada dinamakan maujud. Keberadaannya dinamakan wujud. Fahim ta'al farq bainaha? Baik. Jadi al-ijad artinya mengadakan satu perbuatan. Wa yashmulul qawla al-ma'mura bihi. Falaisal fi'lu huna qasiman lil qaul. Fal muradu bil fi'l al-ijad walau kana qawlan. Jadi fi'il di sini walaupun kita katakan talabul fi'il, ada yashmulul qaul aidan. Ya. Anda minta fikrah untuk ngomong, itu termasuk amr juga. Meskipun tidak ada fi'il di situ. Paham ya? Ala ra'i anna badul ulama aidan yaqulun anna al-qaul hada min al-fi'l li'anna hunaka fi'lu asy-syafatan, ya. Fi'lu asy-syafatain. Baik. Jadi yang dimaksud dengan fi'il di sini bukan fi'il yang lawan dari al-qaul. Paham ya? Bukan yang itu maksudnya di sini. Yang dimaksud dengan fi'il di sini adalah al-ijad, mengadakan. Mengadakan apa? Ya, mengadakan perbuatan ataupun perkataan. Jadi antum memerintahkan orang untuk ngomong itu juga amr namanya. Meskipun tidak ada fi'il di situ. Bahkan sebagian ulama mengatakan fi'il qaul itu bagian dari fi'il. Ada yang mengatakan seperti itu. Baik. Maka dikatakan di sini falaisal fi'lu huna qasiman lil qaul. Fi'il di sini bukan yang lawannya al-qaul, bukan. Al-muradu bil fi'il huna al-ijad walau kana qaulan. Fa idza qultu laka qul la ilaha illallah fa hadza amrun. Kalau Anda bilang ke antum katakanlah la ilaha illallah. Di sini kan tidak ada fi'il. Yang ada hanya qaul, maka ini juga termasuk al-amr. Li'annani amartuka an tujida hadza al-qaul, karena ana memerintahkan antum untuk al-ijad, untuk mengadakan suatu qaul. Ketika ana mengatakan kepada fikrah, katakan la ilaha illallah, apakah fikrah telah mengatakan kalimat tersebut? Tidak. Berarti sesuatu itu tidak ada. Kemudian ana jadikan dia ada dengan perintah kepada fikrah. Maka perintah yang paling paling menunjukkan atas al-ijad, paling menunjukkan atas kekuasaan Allah adalah perintah kun fayakun itu. Dimana kun maujudan, bahwa maujud. Ya, jadi kalau antum mengatakan kul, ucapkanlah, ya, perkataan. Idhab, pergilah, perbuatan. Tapi kalau kun mencakup dua-duanya. Paham ya? Jadi kun fayakun, kun fi'lan atau kun qaulan atau kun kulla syai'. Ya. Baik. Qauluhu wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la al-iltimas. Isti'la itu dari atas ke bawah. Kalau iltimas itu samping ke samping. Setara dia, horizontal. Wa du'a, kalau ad-du'a itu kebalikan, dari bawah ke atas. Paham ya? Ngerti nggak maksudnya dari bawah ke atas ke bawah ya? Yang derajatnya beda, bapak anak, suami istri, rakyat pemimpin. Nah itu. Wa ghairuhuma mimma yustafadu min sigatil amri bil qara'in wa abarna bil istila dunal ulu fa inna ar-rajula qad yakunu aqallu minka walakin yuwajjahu ilaikal amru ala wajhin annahu a'la minka. Kenapa kita katakan istila bukan al-ulu? Kalau istila itu fihi syai' min al-ulu. Amal ulu bimana huwa fil fawq daiman hakadha. Jadi kalau al-istila itu artinya kadang dia di atas, kadang dia di bawah. Tapi ketika dia menggunakan kata pekerja perintah tersebut, dia sedang di atas gitu. Paham ya? Antum jalan nih, ketemu pengemis, antum kasih sedekah dia. Kemudian dia mengatakan bertakwalah, antum nggak mau ngasih sedekah, kemudian dia bilang bertakwalah kepada Allah. Itu kan kalimat perintah di situ. Tapi ala wajil istilah apa tidak di situ? Atau ala ulu? Istilah dinamakan itu. Kenapa? Karena dalam kondisi itu, ya, kondisi itu dianggap dia yang lebih tinggi kondisinya. Paham ya? Antum yang tidak memberi sedekah, ya, itu antum berarti berada di bawah posisinya. Meskipun dari sisi strata sosial, sisi ekonomi, sisi penampilan, ya, antum yang menang, antum yang unggul. Paham ya? Pengemis ini nggak punya kedudukan di masyarakat, tapi ketika dia mengucapkan amar tersebut, dianggap dia lebih tinggi. Ini namanya istilah. Tapi kalau al-ulu dia selalu lebih tinggi dari antum dalam segala hal. Makanya Allah itu disifati dengan al-ulu wa huwal aliyyul kabir, laisal isti'la. Karena isti'la bisa naik bisa turun.
Paham ya? Itu bedanya. Taib. Misalnya dalika alimun kabirun ma'ahu sa'ikun jahilun la qimata wala wazna lahu. Seorang ulama besar, dia punya sopir yang jahil. Pokoknya bodoh lah begitu ya. Bodoh dan tidak ada harganya sama sekali. Maksudnya tidak punya keahlian, tidak punya skill. Wal alim a'la rutbatan hatta bi iqraris sa'iq. Ya. Alim, maka orang yang berilmu tersebut, ulama tersebut, itu tentu derajatnya lebih tinggi. Ya. Fa asala khalalun fis sayyarah faqala sa'iq lil alim da' rijlaka 'alal benzin fa hadza amrun. Ya. Nah, misalkan dari segi segala hal si syekh ini, si ulama ini tentu lebih tinggi derajatnya daripada sopirnya, begitu kan? Ya, tuan itu tentu lebih tinggi derajatnya daripada sopir. Tapi ketika terjadi masalah di tengah jalan dengan mobilnya, ya, kemudian Pak sopirnya bilang, ya, letakkan kakimu di atas bensin, di atas apa namanya tempat bensin itu, atau sopirnya bilang pakai sabuk pengaman, perintah bukan ini? Perintah. Tapi ala wajhil al-ulu al-isti'la. Nah, isti'la. Paham maksudnya? Ini bedanya. Jadi si sopir itu walaupun derajatnya lebih rendah, dia tetap dinamakan al-amr ketika dia merintahkan untuk pakai sabuk pengaman itu. Ya, karena dalam kondisi itu dia yang dipatuhi perkataannya, karena dia lebih paham masalah mobil daripada si syekh tersebut. Syekh itu paham masalah akidah tauhid, tapi dalam masalah mobil, ya tentu sopir itu yang punya hak untuk ngomong di situ. Taib hada amrun li'annahu ya'taqid nafsuhu al-an a'la minhu, karena dia ketika dia bilang pakai sabuk pengaman, di situ dia menganggap dirinya lebih tinggi dari syekh itu. Kenapa? Syekh ini boleh jadi lebih tinggi di antara jamaahnya, tapi di hadapan sopir ketika terjadi macet, ketika terjadi masalah di mobilnya, nah, sopir yang lebih tinggi di situ. Paham maksudnya ya? Karena nggak mungkin orang tinggi dalam segala hal, pasti ada saja dia tempatnya kurang. Fa'ista'li alaihi ma'annahu laysa bi'alin, maka dia meninggikan diri. Istilah itu meninggikan diri. Yang namanya meninggikan diri berarti dia sebenarnya rendah. Beda dengan ulu. Kalau ulu artinya tinggi, nggak perlu ditinggikan, udah tinggi gitu. Ma'al farqil azim fi rutbati bainahuma, meskipun perbedaannya jelas di situ. Idzan al-ulama ikhtaru qawlahum ala wajhil isti'la duna qawlihim ala wajhi al-ulu. Nah, ini pengertian itu makanya harus dihafalkan. Begini dakiknya pengertian para ulama. Ya, begini dakiknya. Jadi kalau kita bikin pengertian, ya itu bisa dibantah pengertian itu nanti. Yang namanya pengertian itu jadi semisal dia seperti kaidah dasar, yang mana perkataan kita dibangun di atas pengertian tadi. Maka pengertian itu harus yang kokoh, harus yang kuat pengertian itu. Hafalan antum terhadap pengertian itu harus yang kuat. Tsummal isti'la imma an yakuna bijadarah wa ahaqqiyah kal awamir al-waridah min Allah ilaina wa kadzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-jadarah bimana ma huwa al-ahaq, ya, al-ajdariyah bimana al-ahaqqiyah di sini. Ya, dari tinjauan dari sisi yang lebih butuh, lebih berhak begitu. Ya. Ya, misalkan isti'la itu, patokan istilah itu penyebabnya kepada al-ahaqqiyah. Apa itu al-ahaqqiyah? Lebih berhak. Ya. Seorang bapak dan anak, mana yang lebih berhak untuk memberikan perintah? Seorang bapak, dia yang lebih berhak untuk memberikan perintah daripada anaknya. Ya. Contohnya Allah kepada hambanya. Allah kepada hambanya, Rasul kepada umatnya. Maka yang lebih berhak untuk memberikan perintah di situ adalah Allah dan Rasulnya. Wa kadzalika minal ab li ibnihi wa masbah dzalik fa innahu wadih fi kulli hadza ana al-musta'li fiha ahlun lil 'ulu wa 'alun 'ala mala martabati al-ma'mur wa qad yakunu min babil iddia' wa saytarati bil haqqin faqati'it tariq mathalan yumsikul insana fi at-tariq fayuwajjihu lahu al-awamir ragman anhu li'annahu saytara bil quwwah. Terkadang al-amr itu juga bisa terjadi disebabkan oleh al-iddia was-saytarah. As-saytarah bimana as-sultan, kekuasaan. Kalau tadi disebabkan apa yang pertama tadi? Al-jidarah, wal-jadarah, wal-ahaqqiyah. Ya, keberhakan itu yang lebih mulia. Di sisi lain, amr itu juga bisa timbul disebabkan pengaku-ngakuan saja atau penguasaan. Contohnya qati'ut tariq.
Qati'ut thariq itu apa? Begal. Ya. Begal misalkan dia apa namanya? Kalau lagi ngebegal orang, itu kan dia menggunakan kata kerja perintah kan? Berhenti, serahkan uangmu, ya, berikan barangmu. Itu kata kerja perintah. Ya, kita memberikan dengan sukarela apa tidak? Tidak, ya kan? Terpaksa kita ngasih. Ya. Jadi tetap dinamakan amr di situ. Amr di situ. Kenapa kok si begal ini berani mengeluarkan kata kerja perintah di situ? Ya? Kan dalam kondisi itu dia mengisti'la dirinya. Dia merasa dirinya lebih tinggi karena dia beramai-ramai, karena dia bawa senjata, antum sendirian, maka dia merasa dirinya lebih tinggi. Kalau begalnya kecil, kurus, sendirian, nggak bawa senjata, menggunakan kata kerja perintah, kira-kira antum mau patuh apa tidak? Ya tidak. Berikan harta antum, malah balik mungkin dia yang dibegal ya. Baik. Al-iltimas laisa ma'amron, li'annahu laisa ala sabil al-istila wal iltimas yakunu min musawin mithaluhu an yakula yasir lisami. Samin nama orang di sini ya. Atinil qalama sahih nuskhati fala khata'a fi hadha li'anna samian la yash'ur bi annahu amrun bal iltimas. Maka kalau ada teman bilang ke antum, berikan saya buku tersebut, ini jangan dipahami sebagai amr, pahami sebagai iltimas. Maka akan lebih mudah antum untuk melakukan apa yang diminta tadi. Tapi kalau antum pahami sebagai amr, antum akan malas. Antum mereka kesal di situ. Ngapain ini kita sama-sama santri main perintah aja, begitu kan? Ya, coba yang kalau ada teman antum bilang, akhi kerjakan halaman ini, ya, sama santri yang ngomong begitu, antum nggak mau, ya, antum bakal nggak mau. Tapi kalau gurunya bilang, ya, fikrah kerjakan halaman ini, antum mau di situ, karena tidak musawin, paham ya? Baik, maka darajah ketika mengeluarkan al-amr wal iltimas al-du'a itu penting. Baik. Wa du'a yaqulun yakunu min adna ila a'la. Kalau doa itu dari bawah ke atas. Hadza sahih bin nisbati lillah. Ini kalau dinisbatkan, kalau konteksnya kepada Allah, ini benar, ya. Itu doa namanya. Fa innana idza sa'alna Allah azza wa jalla fa innana nad'u. Karena ketika kita meminta kepada Allah, itu sebenarnya ketika kita sedang berdoa. Inti dari doa itu adalah meminta. Lakin idza kana min adna ila a'la lil makhluq, bayan bagi Allah nusammihi du'aan bal nusammihi su'alan. Nah, maka kalau di antara makhluk, sesama makhluk, ya, seorang anak minta uang ke bapaknya, ya, dia ngomong ke bapaknya, "Bapak, berikanlah saya uang." Ini tidak dinamakan doa. Paham ya? Ini dinamakan apa? Soal. Ya, karena doa sama makhluk tentu tidak boleh. Baik, li'annahu la yanbaghi an yakuna du'a illa lillah. Karena yang namanya doa itu hanya buat Allah saja. Wasail yash'uru hina idin bi anna manzilatahu adna minal mas'ul. Orang yang meminta ketika itu dia merasakan bahwasanya kedudukannya lebih rendah daripada yang diminta. Ya. Yang namanya antum meminta kan antum harus merasa diri rendah dulu, ya. Karena antum nggak punya begitu. Falihada tajiduhu yuwajihul amra bikulli linin wa lutfin. Makanya kalau berdoa tentu atau meminta tentu dengan lemah lembut kita. Ya nggak boleh memaksa. Ya namanya kita meminta kan. Kita yang lebih rendah kedudukannya di situ. Maka di antara adab dalam berdoa itu adalah la yastajil bil ijabah. Tidak mengharapkan tidak tergesa-gesa dikabulkan doa itu. Ya, ketika doa itu tidak dikabul-kabulkan oleh Allah, dia ngomel, apa ini nggak dikabul-kabulkan, ya, akhirnya berhenti berdoa. Ada laisa minal adabis sahih fi doa. Wa na'rif anna hadza amrun aw du'aun aw su'alun aw iltimas bil qara'in. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita tahu ini amar atau doa atau soal atau iltimas? Bil qara'in, dengan qarinah. Dengan adanya qarinah. Illal amru, kecuali amr. Fa innal asla fi sigha annaha lil amr. Karena hukum asalnya sigha fi'il amr itu maknanya amr. Idhab. Idhab itu bisa bermakna amr, bisa bermakna doa, bisa bermakna soal, bisa bermakna iltimas. Tergantung yang ngomong, gitu kan. Kalau bapak yang ngomong ke anaknya, amr. Kalau anaknya ngomong ke bapak, soal, gitu kan. Kalau anak kepada adiknya atau kepada saudara kandungnya yang seumuran, itu iltimas. Paham ya?
Nah, berarti patokannya beda-beda. Tidak bisa melihat kepada hanya lafaznya saja, kepada lafaz izhab. Kecuali amr. Amr itu sendiri adalah asal, ya, dia adalah asal dari kalam. Jadi izhab, kalau tidak ada qarinah, bawa kepada mana al-amr. Paham maksudnya ya? Antum sekarang nggak tahu izhab ini antara bapak dan anak, atau anak ke bapak, hamba ke Allah, atau sebagainya. Antum nggak tahu qarinah-qarinahnya. Maka bawa maknanya kepada makna al-amr. Taib. Walihada la na'dilu 'anil amri alladhi huwa talabul fi'li ala wajhil istila illa biqarinah. Fanahu qoulihi ta'ala, contohnya wa idza halaltum fastadu. Jika kalian telah tahallul, telah halal, selesai dari ihram, fastadu, maka berburulah. Hadza al-amru lil ibahah li'annahu warada ba'dan nahi. Benar yang Anda baca ini? Lanjutannya ke situ ya. Al-amru lil ibaha. Taib. Perhatikan di sini wa idza halaltum fastadu. Jika kalian telah tahallul, maka berburulah. Di situ berburulah itu perintah, tapi perintah bukan perintah yang wajib harus berburu. Kenapa? Li'annahu warada ba'dan nahi. Karena dia datang sebelum ayat la tahillu sya'airallah. Tsumma qala wa idza halaltum fastadu fahuwa ala sabilil ibahah. Ya, misalkan sekarang katakan ke Fikrah, jangan makan jajan ini. Kemudian berapa menit kemudian Anda katakan, makanlah. Yang mana yang harus dipakai sama Fikrah di situ? Apa yang dipahami oleh Fikrah dari kata makanlah itu? Bahwasanya sekarang boleh saya makan. Ia mana al-ibahah, laisa al-wujub. Karena hukum asal al-amru adalah lil wujub. Ya, makanya kaidah mengatakan apa? Al-amru idza tajarrada 'anil qara'in fa huwa lil wujub. Baik. Al-amru fi istilahil usuliyyin huwa siyagul amri fil lughatil arabiyyah wa hiya siyag al-lafziyah. Al-amru bukan fi'lul amri. Paham ya? Al-amru bukan fi'lul amri. Fi'lul amri itu dalam nahwu. Fi'il amr itu dalam nahwu, izhab itu hanya salah satu bentuk amr saja. Karena amr itu tidak selamanya menggunakan fi'il amr. Jadi amr dalam tinjauan ilmu usul fikih dengan ilmu lughah itu berbeda. Baik. Jadi kalau al-amr dalam usul fikih itu dia punya sigoh-sigoh lafaz. Ya, punya bentuk-bentuk ucapan yang berbeda-beda, tidak hanya menggunakan fi'il amr. Ya, qauluhu fi'lul amri. Ya, sigoh yang pertama, sigoh asal dari al-amr itu adalah fi'il amr. Ya, jadi bedakan antara amr dan fi'il amr. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Fa hadza fi'lu amrin. Mana fi'il amr di sini? Utlu. Ya, fi'il amr mabni ala hadfil wawi wa dhamma qablaha dalilun 'alaiha. Utlu asal katanya ya. Hasbu harfal illa di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ismu fi'il amr. Isim fi'il amr. Antum tahu isim fi'il? Amin, itu isim fi'il namanya. Ya. Kemudian alaika, ya, hayhat, ya, hati, hayya, ya, hayya, itu isim fi'il namanya. Dan isim fi'il itu bagi tiga. Isim fi'il madi, dan isim fi'il mudhari, dan isim fi'il amr. Dan yang kita omongkan di sini adalah isim fi'il amr. Contohnya hayya. Hayya bimana apa? Ya, aqbil. Ya, aqbil artinya datanglah, fi'il amr kan? Jadi hayya 'alas shalah bimana aqbil ilas shalah. Wal farqu baina fi'lil amri wa ismi fi'lil amri annama yaqbalul alamah fi'il amrin. Kalau bisa ditasrif itu fi'il amr. Ya, kalau nggak bisa ditasrif itu berarti bukan fi'il amr. Kalau izhab kan ada izhaba, ada izhabu, ada izhabi, dan seterusnya. Kalau hayya, ya udah hayya, nggak akan berubah-ubah. Taib. Wa ma la yaqbalul alamah wa dalla 'alal amr fa innahu isim fi'il amr. Jadi isim fi'il amr itu dia syibhul bina, dia mirip dengan mabni dia. Walaupun ada beberapa yang dia bisa berubah rokatnya. Perubahan yang terbatas. Wal alamah imma nunut taukid aw ya'ul mukhatabah fa idrib yaqbalul alamah. Jadi taqul idribanna. Wa taqulu fil mukhatabah idribi. Ya bisa ditasrif, bisa tambahkan nun taukid, bisa dicopot. Tapi kalau hayya nggak bisa untuk berubah menjadi hayyana atau hayyi, nggak bisa. Tetap hayya.
Perintah buat satu orang ya hayya, dua orang hayya, laki-laki hayya, perempuan juga hayya gitu seterusnya. Baik. Kemudian paragraf selanjutnya wa nahwu qaulihi ta'ala wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Aina isim fi'il amr huna? Halumma ilaina. Bimana ta'al? Ya. Baik. Halumma isim fi'il amr wa lihadza lam yaqbal wa jamaah halummu ma'ana makhrajahum jamaah. Enggak dikatakan halummu. Ya, walaupun ada lugah mengatakan halummu, ya itu dialek saja. Jumhur mengatakan halumma, ya udah halumma, laki-laki maupun perempuan, jamaah atau sedikit satu-satu tetap halumma. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sighah fi'il amr, sighah amr adalah al-masdar an-naib an fi'il amr. Jadi kalau ketemu di Al-Qur'an ada isim fi'il amr atau fi'il amr, berarti dia itu yang disebut dengan al-amr dalam usul fikih yang lil wujub. Jadi kalau ada nanti aqimu, idhab, kulu, berarti maknanya adalah wajib. Kulu min thayyibat, berarti kita bawa kepada makna wajib. Illa hunaka qara'in, kecuali kalau ada korinah-korinah yang membawa dia dari makna asal wajib itu. Baik. Jadi ketika seorang guru di dalam kelas mengatakan, kerjakanlah halaman sekian sampai sekian. Berarti hukum mengerjakan itu wajib apa tidak, atau boleh dikerjakan atau tidak, atau ya, dikerjakan boleh, nggak dikerjakan gua nggak apa-apa, atau gimana? Wajib. Hukum asalnya amr itu adalah lil wujub. Paham ya? Kecuali ada qarinah. Misalkan dikatakan kerjakanlah halaman ini bagi yang mau. Nah, ini sudah ada qarinahnya. Paham ya? Berarti sekarang tidak lagi lil wujub, tapi lil ibahah. Baik. Sighah yang ketiga adalah al-masdar an-naib an fi'lil amri mithlu fa idza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab. Darba huna masdar. Masdar pengganti dari fi'il amr. Ya. Misalkan contohnya dalam al-igra ya. Antum pernah belajar al-igra dalam nahwu? Ya. Ketika Anda katakan ke fikrah, ya fikrah, kitabatan. Kitabatan masdar bukan? Masdar, tapi maknanya fi'il amr. Paham ya? Ya Abdul Qawi, julusan, di mana ijlis. Paham ya? Jadi ketika kita amr itu tidak hanya dengan fi'il amr, bisa juga menggunakan masdar. Baik. Qauluhu yang keempat al-mudhari al-maqrun bila mil amr. Contohnya litu'minu billahi wa rasulihi. Ya fikrah litaqra al-kitab. Litaqra al-kitab bermakna iqra al-kitab, nafsul makna. Hadzal ladzi mathalna bihi fil kitab laisa huwa qauluhu ta'ala litu'minu billahi wa rasulihi fa innal lam fiha lamu ta'lil lamu kai la lamul amr. Adapun di ayat surat al-mujadalah litu'minu billah ya, litu'minu billah huna laisa huna al-amru bil iman la. Ya li'anna lam huna laisa lamul amr, huna lamu at-ta'lil. Litu'minu huna bermakna ya likai tu'minu hakadha. Paham? Likai tu'minu billahi wa rasulih. Dalam lamu kayuna laisa lamul amr. Kenapa? Di dua ayat yang berbeda. Nah, di dua ayat yang berbeda di surat Al-Fatah, di surat Al-Mujadalah. Dari mana kita tahu? Dari sighah ayatnya, ya. Dari sighah di surat Al-Fatah itu kan itu minu billahi wa rasulihi, di situ lamul amr karena konteksnya perintah di situ. Ya, bisa dilihat ke ayat sebelumnya nanti. Adapun di surat Al-Mujadalah itu minu billahi wa rasulihi itu memang konteksnya sebab. Ya, maka dia lamukai. Wal itu minu ka'amanu sawa'an bisawa'in min haitsu talab. Walladhi yumayyiz baina lamil amr fil mudhari' wa baina lamukai annaha idza kana ta'lil fa hiya lamukai wa la tusamma amran. Ya, patokannya dia nanti kalau ada makna sebab akibat. Zahabtu ilal masjid li usalliya, ada lamu at-ta'lil ya. Baik. Wa idza kanat li ghairi ta'lil wa tufidu talab fa hiya al-amr. Wa hunaka farqun lafziyyun bainahuma. Idza waqa'at sakinatun ba'da summa wal wawi wal fa fa hiya lamul amr mithlu qoulihi ta'ala man kana yadhunnu allan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila samaa'i thumma liyaqta'. Ada perbedaan lagi cara membedakan antara lamukai sama lamul amr. Ini pembahasan nahwu dikit ya. Lamukai dan lamul amr, cara membedakannya bagaimana? Salah satunya adalah dengan melihat kepada bahwasanya kalau lam
lamul amr itu dia biasanya jika ada huruf summa atau wawu atau fa sebelumnya, maka dia berharokat sukun akhirnya. Ya, falyamdud. Ya, falyamdud. Lamul amrnya berharokat sukun. Paham ya? Fal. Ya, asal katanya apa? Liyamduda. Liyamduda. Ya, tapi di sini jadi falyamdud karena ada fa di situ. Nah, begitu juga summal yaqta. Ada summa di situ, jadinya summal, sukun dia. Nah, kemudian alam huna fil maudi'ain lamul amr. Dikata falyamdud sama summal yaqta di situ lamu al amr karena dia sukun lamnya. Fakadzalika fi qoulihi summal yaqdu tabathahum waliyufu nudurahum. Alam aidan lamul amr. Walau kanat lamu kai lawajaba an tuksar. Ya, kalau dia lamul kai maka wajib dikasrohkan, ya, jadinya liyaqdi, ya, makanya contoh ayat misalkan liyakfuru, ya, jadi lamu kai itu pasti dia kasroh, ya, dia tetap kasroh walaupun ada wawu sebelumnya. Contohnya di situ di akhir ayat itu waliyatamatta'u. Kalau seandainya lam ini adalah lamul amr, maka dibaca wal. Paham ya? Wal yatamatta'u. Hadhi mawjud, hadha al-bahas mawjud fi durusil lughah, hadha fi al-mujallad as-salis. Wal khulasatu anna as-siyagh al-lafziyyah arba'. Lamul amr ismu fi'il al-amr, al-masdar an-naib an fi'il al-amr, al-mudhari al-maqrun bilamil amr. Jadi kesimpulan kita dari sini bahwasanya sighah lafziyah. Perhatikan, sighah lafziyah berarti melihat kepada nahwu sharaf. Paham ya? Melihat kepada lafaznya. Jadi sighah lafziyah amr itu ada 4. Fi'il amr, lamul amr, isim fi'il amr, dan masdar kemudian al-masdar an-naib an fi'il amr, serta al-mudhari al-maqrun bilamil amr. Totalnya berapa itu? 1, 2, 3, 4. Fi'il amr mana? Apa termasuk as-siyagh al-lafziyah apa tidak? Termasuk wahwal asal, dia hukum asal, jadi nggak dibahas di sini. Jadi as-siyagh al-lafziyah dihitung 4 di sini adalah selain fi'il amr. Waqad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amri. Nah, ini dia yang sighah yang agak rumit di sini. Kalau sekedar melihat kepada lamul amr, kepada fi'il mudhari dan sebagainya, itu gampang kalau antum paham nahwunya. Tapi di sini mengatakan waqad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amr. Terkadang ada makna talabul fi'il tapi tidak menggunakan sighah amr yang 4 tadi. Yakni qad nastafidu talabul fi'il bi ghairi sighatil amr bi qara'in. Contohnya mithlu an yusafa bi annahu fard. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati sesuatu dengan kata fardu, berarti itu perintah juga. Misalkan Anda bilang ke Fikrah fardu bagi antum untuk makan makanan ini. Ini sama dengan mengatakan kul ya Fikrah, sawaan bisawain. Paham ya? Baik, maka ketika Allah katakan dalam ayat faridatan minallah, bimana if'al li'annahu faridah. Ya, az-zakah huna ya. Lamma dzakara asnaf al-zakah faridatan minallah, bimana wajib. Ya, faridah wajib. Wa qala an-nabi alaihi wasallam a'lamhum anna Allah a'limhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawatin. A'limhum anna Allah iftarada. Dari kata fardu, ya, artinya ajarkan kepada mereka wahai Mu'adz, ketika Nabi utus dia ke Yaman, ajarkan kepada ahli kitab itu bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka 5 salat sehari semalam. Allah telah mewajibkan mereka 5 salat ini sama dengan Allah memerintahkan Mu'adz untuk memerintahkan ahli kitab. Paham maksudnya ya? Nah, baik. Idan as-salawatu ma'murun biha li'annaha usifat bi'annaha fardun. Awajibun. Selain kata fardu ada kata wajib. Ketika Allah mensifati sesuatu dengan kata fardu atau wajib, itu sama berarti kita diperintahkan terhadap sesuatu tersebut. Allah mensifati salat dengan kata wajib. Allah mensifati salat dengan kata fardu, berarti salat hukumnya
sama dengan al-amr, sama dengan Allah mengatakan sallu. Baik. Contohnya di hadis Nabi, ghusl jumu'ati wajibun ala kulli muhtalam, di mana ghusl wajib, di mana igsilu al-jumu'ah. Ya, sama dengan Nabi mengatakan igsilu al-jumu'ah. Au mandub, ya, atau mandub. La astahdirul an mithalan fil mansus, lakin fi kalam ahli ilmi katsir ma yaqulun hadza mandub wa yandubu lahu an yaf'al kada ila akhirih. Syekh mengatakan di sini au mandub. Lah, bukannya makna wajib, makna dari al-amr itu al-wujub, ya kan? Fil amr, kalau dikatakan idhab, itu kan maknanya wajib berarti. Tapi kenapa kok malah mandub maknanya di sini? Syekh mengatakan, la astahdirul an misalan fil mansus. Saya tidak bawakan contoh dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi, kata beliau di sini. Ya. Lakin fi kalam ahli ilmi katsiran, karena kalau dibahas ini nanti akan masuk ke pembahasan yang keluar dari maudhu nanti. Maka beliau tidak bahas di sini. Akan tapi banyak ulama ketika mereka mengatakan hada mandub, di mana hada makmur, hada wajib. Apa maksudnya? Ya. Maka lafaz mandub terkadang itu maknanya wajib, begitu. Ini antum harus pahami ketika baca kitab-kitab fikih, ya. Tidak selamanya mandub di situ artinya sunnah. Enggak. Contohnya dalam kitab Hanafi, ya, Hanafiyah, kalau antum buka kitab-kitab mereka, apa yang mereka sebut dengan mandub itu sama dengan wajib. Paham, ya? Nah, jadi perlu antum pahami apa mustalahat di masing-masing mazhab dulu. Kalau mandub menurut Hanafiyah itu artinya malah wajib, gitu. Baik. Au ta'ah, atau Allah sifati dengan kata ta'ah. Ta'atun lillah wa rasulihi. Contohnya di hadis Nabi, innama ta'atu fil ma'ruf, di mana if'al al-ma'ruf. Ya. Ketika Nabi katakan ta'ah fil ma'ruf, di mana ya if'al al-ma'ruf. Fal ma'ruf yakunu ta'atan wa li hadza qala kullu ma'rufin sadaqah. Wa in kana ma'na al-hadits al-awwal laysa kama ma'na al-hadits ats-tsani, lakin mathalan ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, hadza fihi amrun walakin qayyadahu al-hadits bi anna ta'ata ulatil umur takunu fil ma'ruf. Ya, innama ta'atu fil ma'ruf. Ini hadis ini adalah hadis yang menafsirkan ayat di surat An-Nisa tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah ulil amri. Nah, taatilah ulil amri apa dalam segala hal? Dalam yang ma'ruf saja. Karena Nabi mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam yang ma'ruf saja, dalam perkara yang baik-baik saja. Au yumdahu fa'iluhu, atau Allah memuji pelakunya. Allah memuji pelakunya. Mithlu an yurattaba alaihi thawabun, kaqouli ta'ala, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil. Baik. Ketika Allah memuji pelaku suatu perbuatan, atau Allah janjikan balasan bagi pelaku dari perbuatan tersebut, berarti perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diperintahkan. Paham, ya? Perbuatan yang diperintahkan. Contohnya di surat Al-Baqarah ini, Allah memuji orang-orang yang berinfak di jalan Allah, itu umpamanya seperti biji yang menumbuhkan 7 bulir. Satu bulir menumbuhkan 100 biji. Itu permisalan orang yang berinfak di jalan Allah. Ini pujian apa bukan? Pujian, ya kan? Pujian atas berlipat gandanya pahala mereka. Berarti berinfak di jalan Allah itu ma'murun bihi amla. Ma'murun bihi. Paham, ya? Dan ini yang paling sering kita lalai darinya, ya. Sering kita lalai dari perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an. Ketika Allah memuji al-muhajirin wal ansor, itu sama dengan Allah memerintahkan kita meniru mereka. Tentunya dengan ayat tabi'unahum bi ihsan. Paham maksudnya, ya? Jadi kita sekarang selama ini membaca ayat Al-Qur'an menganggap amar itu hanya dalam fi'il amar saja, ya. Kita menganggap amar itu dalam sholat, puasa, zakat, dan rukun-rukun Islam saja. Tidak, amar itu justru dalam kisah-kisah para nabi itu tersisip amar di situ, ya. Tersisip amar. Apa hikmahnya? Apa tujuan Allah menyebutkan kisah kesombongan Firaun? Apa tujuannya di situ? Apa agar kita menirunya? Tidak. Agar kita tidak mengikuti Firaun. Berarti ada perintah apa tidak di situ?
Ada perintah walaupun secara eksplisit di situ. Perintahnya adalah untuk tidak berbuat sombong sebagaimana yang dilakukan oleh Firaun. Taib. Au yuqalu man fa'ala kadza wa kadza fa huwa rabihun aw muflihun wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Di ayat ini, kalau kita hanya baca sekilas atau baca terjemahan saja, kita nggak akan mengira bahwasanya ada perintah di sini. Tapi ada sebenarnya perintah di situ. Perintahnya apa? Perintahnya untuk yatawalla, untuk menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai wali, ya, berwali kepada Allah dan Rasulnya, tidak memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu perintahnya. Au yuzammu tarikuhu, atau sebaliknya dicela orang yang meninggalkannya. Ya, misalkan anak katakan di kelas pada para santri, ya, siapa yang tidak mengerjakan PR, maka dia adalah santri yang pemalas. Berarti mengerjakan PR itu hukumnya wajib atau perintah. Ya. Fa idza damma tarika hadzal fi'l dalla ala annahu ma'murun bihi. Kalau Allah mencela orang yang meninggalkan suatu perbuatan, berarti Allah merintahkan perbuatan itu. Imma ala sabilil wujub aw ala sabil ihtisab. Entah itu bentuknya wajib atau sunnah. Taib. Jadi ketika Allah memuji atau mencela orang yang meninggalkan sholat jamaah, Allah mencela orang atau Nabi mencela orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah, itu mengandung perintah untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Entah perintahnya kepada makna wajib atau mustahab, di situ kembali kepada qarinahnya nanti. Baik. Kemudian qauluhu au yatarattabu ala fi'lihi thawab au ala tarkihi iqab fa huwa dalilun ala annahu ma'mur. Atau yatarattab, mana yatarattab? Ya, yuaddi. Ya. Au yuaddi ala fi'lihi thawab. Ya. Kalau kita lakukan, kita mendapatkan thawab. Ya, Allah jelaskan, wahai para hambaku, kalau kalian melakukan ini, pahalanya segini. Ya. Kalau kalian meninggalkan ini, hukumannya begini. Nah, kalau Allah sebutkan begitu, itu tujuannya adalah untuk apa? Perintah dan larangan di situ. Nah, berarti dia sesuatu yang ma'mur. Wal muhim annal qara'in allati tadullu ala talabil fi'li muta'addidatun. Laisat sighatul amri faqat falladhi dzakarna al-an thamaniyan bil idafa ila sighil amri al-arba' tusbah itsnatai asyrata. Nah, jadi ini totalnya alladzi dzakarna al-an yang kita sebutkan sekarang ini ada 8, ya. Kalau antum hitung dari atas tadi, ya, dari mana tadi? Ya, an yusafa bi annahu fardun, itu yang pertama. Kemudian an yusafa bi annahu wajib, dan an yusafa bi annahu mandub. Kemudian an yusafa bi annahu ta'ah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima an yumdah fa'iluhu, yang keenam an yudammat tarikuhu. Kemudian yang ketujuh yurattabu ala fi'lihi thawab. Kemudian yang kedelapan yurattabu ala tarkihi iqab. Ini dia 8 sigoh amr, ya. Kemudian kita tambahkan 4 tadi sigoh amr yang di atas, yaitu apa yang 4 itu? Isim fi'il amr, kemudian al-fi'il al-mudhari' al-maqrun bil lamil amr, kemudian al-masdar an-naib an fi'il amr, dan seterusnya. Berarti 8 ditambah 4 totalnya ada 12. 12 inilah yang dinamakan sigoh al-amr. Apa maksudnya ya? Anda pahami sigoh-sigoh amr itu nanti. Dicatat nanti, bikin ringkasannya. Qaluhu ma taqtadihi sighatul amri wa hadzal unwan muhimun jiddan wa mahallu khilafin bainal ulama fi aslihi wa furu'ihi. Fi aslihi ma taqtadihi sighatul amr. Sekarang ini masuk ke judul baru, ma taqtadihi sighatul amr. Tapi sebelum kita masuk ke sini, ada yang antum mau tanyakan seputar sighah al-amr tadi? Mungkin maksudnya kalau ini yang mandul kan sebenarnya perintah juga. Mandub ma'murun bihi amla gitu. Ya, ini kembali ke khilaf yang sudah kita bahas di al-ahkam syar'i kemarin. Al-mandub ma'murun bihi qala jumhur bi annahu ma'murun bihi. Al-mandub ma'murun bihi walakin 'alal istihbab. Ya, dan law wasafallahu syai'an bi annahu mandubun idan hada syai' ma'murun bihi. Ma'murun bihi walakin laisa 'ala sabilil wujub taban. Baik.
Wa minan nusus la yujad la yastadi hurus Syekh. Syekh tidak menyebutkan contoh dari Al-Quran ataupun Sunnah, tapi beliau ambil contoh dari perkataan para ulama ketika mereka mengatakan hadza mandub wa hadza yundab alaih dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya dia ada sesuatu yang makmur. Ketika para ulama mengatakan salat tahiyatul masjid, salat duha itu mandub, itu maknanya apa? Berarti salat duha itu makmurun bihi, ya. Baik. Kelas Taib ma taqtadihi sigatul amri. Itu sampai jam berapa? Jam 11? Taib. Ma taqtadihi sigatul amri. Apa yang dikandung atau apa yang diakibatkan oleh sigatul amr itu? Maknanya apa sigatul amr itu? Ya, kan kita sudah tahu ada 12 sigatul amr tadi kan. Apakah kalau kita mendengar perintah itu harus dikerjakan atau boleh diundur atau boleh harus dikerjakan langsung ala sabilil fauriyah atau boleh tidak dikerjakan atau bagaimana? Ya, itu mana dari bab ini matak tadi hisi gatul amr wa hadzal unwan muhimun jiddan kata Syekh di sini. Ini inti dari pembahasan al-amr. Setelah antum mengetahui apa saja sigo amr, maka sekarang antum harus tahu apa makna dari sigo-sigo yang 12 tadi. Wa mahallu khilafin bainal ulama fi aslihi wa furu'ihi. Inilah yang menjadi khilaf di para ulama, ya, di masalah apa makna dari sigo amr yang 12 itu. Baik. Asalnya hal sigatul amri indal itlaq taqtadil wujub atau taqtadil nadab. Ya. Khilaf para ulama dalam asal, maksudnya konteks sigo amr secara keseluruhan. Ya. Sigo amr keseluruhan itu kalau tidak ada qarinahnya, apakah dibawa kepada mana wajib apa kepada mana sunnah? Itu maksudnya. Ketika antum mendengar kata hayya 'alas shalah, ini dibawa kepada mana wajib apa kepada mana sunnah? Tidak ada qarinah yang lain, hanya kata itu saja, hayya 'alas shalah saja. Nah, ini jadi khilaf di kalangan para ulama. Ini yang namanya khilaful asal. Benar khilaful fara'nya bagaimana? Katsirun minal masail ta'ti bihan nusus bisiqatil amr thumma yaqulul ulama hiya mustahabbah wa yaqul akhurun hiya wajibah. Banyak permasalahan, banyak kasus-kasus dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dia menggunakan lafaz al-amr, tapi malah maknanya sunnah. Paham maksudnya ya? Jadi di Al-Quran menggunakan fi'il amr nih, atau naibul amr, atau salah satu dari sigo amr yang 12 tadi. Kemudian para ulama beda pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut. Ada yang mengatakan ini hukumnya sunnah, ada yang mengatakan ini hukumnya wajib. Nah, ini namanya khilaf al-furu', ya, furu'il masail. Fahadhil mas'alah wa hadzal asl mahallu khilafin bainal ulama fi asli ta'silihi wa fi furu'ihi al-mutafarri'atu minhu. Famin ahli al-ilmi man yaqul innal asla fil amri al-istihbab yu'allilu dhalika bi annahu lamma thabata al-amru bihi thabatat mashru'iyyatuhu wa rujjiha janiba fi'lihi wal aslu bara'atu dhimma wa 'adamul itsmi fi tarkihi wa ma kana matluban wal itsma fi tarkihi fa huwal mustahab. Baik, sebagian ulama ada mengatakan hukum asal dari amr itu adalah maknanya istihbab, sunnah. Apa maksudnya ya? Ngerti nggak antum maksud amr mutlak? Apa maksudnya amr mutlak? Hah? Idza tajarrada 'anil qara'in, yang tidak ada qarinahnya itu namanya amar mutlak, ya. Nah, sekarang pertanyaannya amar mutlak itu maknanya apa? Mustahab atau wajib? Sebagian ulama ada yang mengatakan mustahab. Jadi ketika Allah mengatakan salatlah, itu berarti boleh salat, boleh enggak. Apa maksudnya? Kerjakanlah, boleh dilakukan, boleh enggak. Sebagian ulama mengatakan begitu. Apa ta'lil mereka? Bagaimana dalil mereka? Yu'allilu dzalika bi annahu lamma sabatal amru bihi sabatat masyru'iyyatuhu. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, berarti sesuatu itu disyariatkan apa tidak? Disyariatkan. Wa rujjiha janiba fi'lihi. Maka kalau sesuatu itu disyariatkan, berarti yang lebih rajih itu adalah dilakukan atau ditinggalkan? Dilakukan. Wal aslu bara'atu dhimmah. Dan hukum asal kita itu adalah bara'atu dhimmah. Apa itu bara'atu dhimmah? Terlepas dari tanggung jawab. Paham ya? Ya, kita itu hukum asalnya nggak punya beban apa-apa, nggak ada tanggung jawab apa-apa, sampai datangnya perintah sholat itu. Paham ya? Ya, wa adamul itsmi fi tarkihi. Hukum asal kita adalah nggak berdosa kalau meninggalkan sesuatu yang kita
ya, kita memang hukum asalnya baratuz zimmah. Apa maksudnya ya? Wa makana matluban, sesuatu yang diminta dan tidak berdosa kita meninggalkannya, maka dia sunnah berarti. Paham nggak cara berpikirnya mereka di sini? Itu ya. Tapi cerdas kayak gini cari hilah ya. Hilah seperti ini. Wa ala hadza kullama ja'at an-nusus bil amri fa inna mudda'il wujub bi hadzal amri alaihi ad-dalil wa illa fa innahu mustahab wa hadza qaul katsirun minal usuliyin. Ini bahkan katsir minal usuliyin yaqul hakaza. Wa ala hadza kullama ja'at, wa ala hadza bermakna berdasarkan pendapat tadi, dalil mereka tadi, setiap ada nas-nas yang membawakan amr, ada ayat atau hadis Nabi menggunakan fi'il amr, fa inna mudda'il wujub bihadzal amri alaihi dalil. Maka orang yang mengaku bahwasanya, orang-orang yang berpendapat bahwasanya al-amr lil wujub, mereka harus membawakan dalil. Apa maksudnya ya? Ya, jadi ini jawaban mereka. Hukum asal sesuatu itu adalah baru'atuz zimmah. Maka ketika ada perintah sholat, ya, perintah sholat, berarti sholat ini masyru' dia, disyariatkan. Dan sesuatu yang disyariatkan berarti melakukannya itu lebih rajih. Paham maksudnya lebih rajih? Lebih ditegaskan. Berarti boleh ditinggalkan. Ya, boleh ditinggalkan dan tidak dapat dosa. Kenapa? Karena hukum asalnya kita tidak diperintahkan apa-apa. Hukum asalnya kita itu bersih, seperti kertas. Tidak akan ada perintah, tidak akan dapat dosa kita kalau meninggalkan sesuatu tersebut. Nanti ya, itu dalil dari orang-orang yang mengatakan bahwasanya al-aslu fil amri al-istihbab tadi. Itu dalil mereka. Maka kalau antum mengatakan sebaliknya, al-aslu fil amri al-wujub, maka antum harus datangkan dalil. Paham ya? Nah, maka antum nggak boleh mengatakan sholat itu wajib hanya melihat kepada ayat wa aqimus sholah doang. Apa maksudnya? Nggak boleh melihat hanya kepada ayat itu. Antum harus datangkan dalil yang lain, qarinah yang lain. Kalau mujarrad hanya dalil aqimus sholah, maka hukum sholat adalah mustahab. Apa maksudnya? Berarti ulama usul fikih, usuliyin, mereka mengatakan sholat itu hukumnya sunnah. Sholat yang 5 konteksnya ya. Sholat yang 5 itu hukumnya sunnah. Ya. Kok bisa sholat yang 5 itu hukumnya sunnah? Kan rukun Islam. Ya ini karena kita berbicara al-amru al-mutlaq. Antum pahami dulu al-amru mutlaq itu apa. Jadi al-amru al-mutlaq itu ya dulu alal istihbab. Paham ya? Ini pendapat yang pertama. Wa hadza qaulu katsirin minal usuliyin, dan ini perkataan mayoritas usuliyin. Ya, mayoritas usuliyin mengatakan begini. Wa qala ba'dul ulama, karena memang begini ya, kalau kita belajar usul fikih itu kita harus melepaskan dulu apa-apa yang sudah pernah kita ketahui. Ya, antum tahu sholat itu wajib dari mana? Maklum bidururuh kan? Sholat itu wajib, zina itu haram, khamar itu haram, nggak perlu kita dibawakan dalil, udah tahu kita hukumnya. Paham ya kan? Nah, begitu dia. Maka hal-hal yang kayak gitu lupakan dulu. Ya. Lupakan dulu, ganti dia dengan pertanyaan, kenapa khamar itu haram? Ya, itu pola pikir kalau kita bahas usul fikih. Ya, tidak lagi ditanyakan ya, dalil. Ya, tapi kita mengkomparasikan dalil-dalil yang ada ini kok bisa kesimpulannya malah khamar itu haram gitu. Baik. Wa qala ba'dul ulama, pendapat yang selanjutnya, al-aslu fil awamir al-wujub. Hukum asal dari perintah adalah alal wujub bidalilil asar wan nazar, berdasarkan asar dan nazar. Nazar maksudnya apa? Logika, ya. Nazar mana bedanya logika. Wa ma kharaja an dzalika fa innahu bidalil. Maka kalau ada sesuatu tidak menunjukkan kepada wajib, boleh tidak menunjukkan kepada wajib, tapi harus datangkan dalil. Wa hadza ma saru alaihi al-mu'allif haitsu qala sighatul amri indal itlaq taqtadi wujubal ma'muri bihi. Maka pendapat yang dipegang oleh Syekh Utsaimin adalah pendapat yang kedua ini, bahwasanya amrul mutlaq ada bimana al-wujub. Baik. Maka ketika kita mengatakan al-amru lil wujub, hadzal kalam sahih am la? Al-amru lil wujub sahih am la? Ya, sahih idza kana mutlaqan. Idzan anaqul al-amrul mutlaq lil wujub. Atau anaqul al-amru idza tajarrada 'anil qara'in fa huwa lil wujub. Baik, qaluhu sigatul amri indal itlaq. Kalimatu indal itlaq ihtirazan minal muqayyad. Kalau muqayyad itu lawan dari mutlak ya. Ngerti nggak beda mutlak sama muqayyad? Kita mengatakan kerjakan PR nahu.
ada mutlak. Jadi manapun dari pelajaran nahwu antum kerjakan, antum telah dikatakan menunaikan perintah. Jadi ketika Anda mengatakan kerjakanlah PR halaman sekian sampai halaman sekian, berarti ketika antum mengajarkan selain halaman yang disebutkan, antum tidak menunaikan perintah. Baik, itu namanya muqayyad. Wa idza quyida al-amru bima yadullu ala adamil wujub lam yakun lil wujub. Kalau al-amr itu sudah ditakyid dengan hal yang menunjukkan selain wajib, maka dia tidak lagi bermakna wajib dibawa kepada mana yang tadi. Ibaratnya air putih, ya, dia akan tetap bening kecuali kalau antum masuki zat-zat yang lain. Maka air putih ini ya tetap dihukumi bening sampai ada zat yang masuk. Apa maksudnya? Baik. Wa idza quyida bima yadullu ala annahu laysa lil fawr lam yakun lil fawr. Mana al fawr? Al fawr artinya bersegera. Apakah ketika antum mendengar perintah izhab langsung antum kerjakan atau boleh nunda-nunda dulu? Apa maksudnya? Baik. Qauluhu wal mubadarah bi fi'lihi fawran. Mubadarah bermakna segera. Wa hadhi aidan mas'alatun tsaniyah. Ini permasalahan yang kedua yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, hal al-amru yadullu 'alal faur atau 'alat tarakhi. Paham ya? Itu kaidahnya. Apa namanya? Masalahnya. Halil amru yaqtadil fauriyah awit tarakhi. Apakah amr itu memiliki makna harus langsung dikerjakan mubasyarah awit tarakhi atau boleh ditunda-tunda dulu? Paham ya? Permasalahan yang pertama tadi apa? Halil amru al-mutlaq lil wujub am lil istihbab. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, halil amru yaqtadil fauriyah wa tarakhi. Wa hadha aidan mawdi'u khilafin bainal usuliyyin. Ini juga khilaf di kalangan para usuliyyin. Fa indana al-an aslan, berarti ada dua masalah dari tadi yang kita bahas, yaitu permasalahan yang pertama, halil amru yaqtadil wujub aw istihbab. Nah, permasalahan yang kedua, hal yaqtadil fauriyah bimana annahu yalzamu fi'lal ma'mur bihi fauran aw yajuzu tarakhi. Hadha aidan mahallu khilafin bainal ulama. Minhum man qala yaqtadil fauriyah wa minhum man qala yaqtadit tarakhi. Berarti ada dua pendapat di sini. Ada mengatakan perintah itu hukum asalnya harus segera dikerjakan. Pendapat yang kedua mengatakan perintah itu ya boleh diundur-undur. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sini, kira-kira kalau hanya dengan modal logika saja, yang mana yang antum pilih? Al-fauriyah fit tarakhi? Al-amr? Fauriyah. Kenapa? Karena itu lebih menunjukkan imtithal, itu lebih menunjukkan ketaatan gitu. Makanya ketika ada seorang guru memberikan tugas kepada para santri, ya, batas waktunya seminggu. Tapi ada santri baru 2 hari sudah dikerjakan. Maka yang seperti itu ya lebih disukai oleh guru daripada ya mengerjakan ketika batas waktu sudah habis. Apa maksudnya ya? Maka salat zuhur boleh nggak dikerjakan diundur-undur? Boleh. Akan tetapi mana yang lebih afdal? As-salatu ala waqtiha, ya, sah salatnya ketika dekat-dekat waktu asar, sah salatnya. Akan tetapi kalau dikerjakan secara fauriyah, ada adil imtithal, lebih menunjukkan atas ketaatan kepada Allah. Ya, karena lebih memprioritaskan salat di antara yang lainnya. Falladzina qalu innahu yaqtadi tarakhi allalu bi'athan wa nadhar. Nah, sekarang berarti kita butuh dalil yang mengatakan tarakhi berarti, ya kan? Anda sudah pilih al-fauriyah. Berarti sekarang Anda fokus ke at-tarakhi ini, ya. Nah, antum berpikir di sini kok bisa ada ulama yang berpikir bahwasanya al-amru lit tarakhi gitu. Ngerti ya? Gimana kok perintah harus boleh ditunda-tunda? Berarti sholat zuhur boleh ditunda-tunda. Padahal kan kita sepakat semua sholat zuhur itu nggak boleh ditunda-tunda, kecuali ada uzur gitu. Tapi malah ulama ada mengatakan harus ditunda-tunda. Gimana ini? Ya, berarti ini yang kita cari jawabannya. Amal asar, mereka berdalil dengan asar dan nazar. Asar mereka adalah innallaha aujabal hajja wal umrata fis sanati sadisa minal hijrah wa lam yahujjan nabi sallallahu alaihi wasallam illa fis sanatil ashirah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji dan umroh pada tahun ke-6 dari hijrah. Sedangkan Nabi hajinya kapan? Tahun ke-10. Ada 4 tahun jangkanya di situ. Kalau seandainya al-wajib alal fauriyah, wajib itu harus segera dikerjakan, kenapa Nabi menunda sampai tahun ke-10? Ngerti ya? Taib. Wa hadza yadullu ala anna al-amra la yaqtadil fauriyah wa illa la badar nabi al-hajj. Seandainya ini adalah perintah untuk fauriyah, tentu Nabi akan langsung berhaji, nggak perlu nunggu sampai tahunan dulu. Contohnya ketika turun perintah sholat, apakah Nabi langsung sholat atau
menunggu sebulan 2 bulan dulu. Langsung sholat, perintah sholat sudah langsung sholat begitu. Taib qalu wa qad farada biqaulihi ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Li'anna al-amra bi itmami syai' amru bisyai'. Wa atimmul hajja, sempurnakanlah haji dan umroh. Sempurnakan haji dan umroh. Berarti di sini umroh sama haji itu wajib apa enggak? Ini kan perintahnya untuk menyempurnakan. Ya, berarti hukumnya apa? Wajib limadza? Li'anna al-amru bi itmami syai' amrun bisyai'. Karena perintah untuk menyempurnakan sesuatu itu adalah perintah untuk sesuatu. Ya. Ketika anak katakan, ya, sempurnakan PR antum, itu sama dengan anak suruh antum mengerjakan PR, ya kan? Ya, sempurnakan tulisan antum, ini sama dengan anak mengatakan tulislah dengan baik. Artinya, itu maksud dari al-amru bi itmami syai' amrun bisyai'. Yaitu al-itmam sifatun min sifatil maf'ul ka qawlihi wa aqimus shalah fa innahu dalilun ala wujubis shalah. Li'anna al-amra bi iqamatiha yastalzimul amra biha. Taib. Id la yumkin iqamataha illa bi fi'liha. Tegakkanlah salat, arti aqimus shalah. Tegakkanlah salat. Nah, bagaimana cara menegakkan salat? Ya dengan melakukannya. Berarti amr bi iqamatiha yastalzimu al-amru biha. Wa atimu la yumkin itmamuhu illa bil fi'il. Gimana antum menyempurnakan haji kalau nggak mau pergi haji? Itu maksudnya. Paham ya? Baik. Wal amru bi itmami syai' amrun bi aslihi. Perintah untuk menyempurnakan sesuatu berarti perintah untuk asal dari sesuatu tersebut. Li'annal itmam wasfun fihi. Karena itmam itu merupakan sifat untuk sesuatu. Tambahan yang namanya sifat itu. Ya. Dia berarti adalah suatu tambahan. Contohnya dalam ayat Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengatakan wala taqul lahum uffin. Jangan mengatakan kalimat ah. Sekarang kalau menampar orang tua, boleh nggak? Kan nggak ada larangan di ayat itu. Dilarang di ayat itu apa? Mengucapkan ah doang. Gimana ini? Ya mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi menampar yang lebih parah, paham maksudnya ya? Nah, begitulah maksudnya di sini. Menyempurnakan itu diperintahkan oleh Allah, apalagi mengadakan dari awal, begitu. Paham maksudnya ya? Kita diperintahkan menyempurnakan sholat. Ya. Mungkin nggak kita diperintahkan menyempurnakan sholat, tapi kita tidak diperintahkan untuk sholat? Enggak. Ya, karena sholat yang sempurna, kata sempurna itu sifat. Baik. Li'anna al-itmam wasfun fihi wa idza wajaba al-wasfu istalzama wujubal mawsuf. Amma dalil an-nadhari, itu dalil mereka. Faqalu innal insan idza fa'ala al-ma'mur walau ba'da hin saduqa alaihi annahu mumtasilun wa laysa bi'asin. Dalil mereka secara logika adalah mereka mengatakan kalau antum diperintahkan melakukan suatu perbuatan, kemudian antum ditunda-tunda. Tapi antum melakukan, apakah antum berhak dapat nilai? Misalkan antum mengerjakan PR tapi tunggu sampai deadline, berhak dapat nilai nggak? Antum dikasih deadline mengerjakan tugas 1 bulan, ya, pas hari terakhir antum mengerjakan, ya, hari terakhir pengumpulan tugas, di situ antum mengerjakan, antum dikatakan mengerjakan tugas apa tidak? Berhak dapat nilai apa tidak? Berhak. Berarti boleh, ya, karena tetap dapat nilai, ya kan? Patokannya kan dapat nilai apa tidak, gitu, dapat pahala apa tidak. Kalau dapat nilai, ya nggak apa-apa, berarti nggak apa-apa, begitu. Paham cara pikirnya di sini ya? Fal asi huwa alladhi la yaf'alul ma'mur, amma fi'luhu ma ta'khirin fa innahu yasduqu alaihi annahu mumtasilan wa hadha huwal matlub. Jadi yang diperintah kita untuk melakukan sesuatu, ya, untuk melakukan bebas mau di waktu mana aja. Ini pendapat mereka di sini. Boleh kita melakukan yang diperintah oleh Allah itu adalah mengadakan sesuatu, melakukan sesuatu, ya, entah kapanpun itu. Kita diperintahkan untuk sholat kapanpun waktunya yang kita mau, ya, kapanpun waktu yang kita mau. Taib. Al-qaulu tsani fil mas'alah, kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan al-aslu fil amr al-wujub wa fi'luhu 'alal faur, ya. Jadi beliau pendapat yang kedua mengatakan al-faur. Kalau pendapat yang pertama tadi apa? At-tarakhi, ya. Dalil-dalil mereka tadi sudah kita lihat, ratimul haji wal umrata lillah. Kemudian
Dalil yang kedua, mereka dengan asar dan nazar juga. Dalil asar mereka adalah masayat kurum mu'alif, akan disebutkan nanti. Dalil nazari adalah li'anna al-asla fil amri al-muwajjah li syakhsi an yubadira bihi li'anna li-ta'khiri afatun idha akhara qad ya'tihi ma yamna'hu min al-fi'l mithlu marad aw maut aw nisyan aw tashagul aw ma syabah dhalik wa ma kana mufdiyan ila adamil qiyam bil wajib fa innahu yumna' li alla yaqa'a fi hadha al-mahdhuri. Kesimpulannya adalah bahwasanya jika kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka kita dituntut untuk melakukan sesuatu tersebut sesegera mungkin, secepat mungkin. Kenapa? Karena berbahaya kalau diakhirkan. Ada kemungkinan nanti datang penyakit, kesibukan, lupa, ya. Jadi ada celah untuk lupa, ada celah untuk masuknya penyakit, ada celah untuk sibuk dari situ kalau diakhirkan sholat itu misalkan. Paham ya? Antum akhirkan sholat zuhur, antum yakin nanti sebelum asar antum masih hidup? Begitu maksudnya. Paham ya? Antum yakin nanti sebelum masuk waktu asar antum masih sehat-sehat aja? Ya, ada huwa mana. Jadi mentakhir itu ada afatnya, ada kekurangan-kekurangannya. Ya, jadi harus dihindari. Maka sesuatu yang mengantarkan kepada tidak bisanya kita melakukan hal yang wajib, sesuatu itu hukumnya haram. Ma la yatimul wajibu illa ma la yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajib fi'luhu wa wajib tarkuhu di situ. Taib. Wa aidan ajabu an adillatil qailina bi jawazi tarahi. Kemudian mereka membantah pendapat orang-orang yang mengatakan bolehnya mengundur-mundur itu. Mereka mengatakan yang pertama bi annal ayatal lati istadallu biha laysa fiha dalilun aslan li annal amru bil itmam amru bi itmamin ma syara'u fi bidalil qawlihi fa in usirtum famastaysara minal hajj falaysa amran mujiban bi fi'lin li fi'lil hajj wal umrah ibtida'an bal yujibu itmam ma syara'a fihi yakni idza syara'tum fil hajj wal umrati fatimmuhuma fa'atimmuhuma bidalil qawlihi fa in usirtum maqala hajju wa'tamiru wa la qala lillahi 'alan nasi hajjul bait fa qaulin nabi alaihi salatu wassalam ma fatakum fa'atimmu fal itmamu huna itmamu mabtudi'a wa laysa al amru huna amran bil fi'li ibtida'an. Taib. Ala sada nakhus insyaallah fi hakikatan hada kalam tawil insyaallah sanakhus ada fi al-liqa al-qadim insyaallah ta'ala. Hakikatan hada al-khilafat, ya, ada al-khilafat fihi naw' min at-ta'qid wa fihi madza naqul fihi as-si'ab aidan fi hadhihi al-mas'alah walakin khulasatan naqul anna fihi madhhaban, hunaka madhhab yaqul bil fawriyah, hunaka madhhab yaqul bi bitarahi wa kila al-madhhabain lahuma ad-dalil, ya, wa al-kila al-madhhabain aidan yaruddu ba'duhum ba'dha, ya, hadha huwa alladhi yaj'alu hadhil mas'alah tawilan, ya. Jadi masalahnya sebenarnya simpel, fauriyah atau tarahi, akan tapi masing-masing madhab nanti membawakan dalilnya masing-masing dan saling membantah dalil masing-masing. Itu yang membuat dia akan melebar permasalahannya nanti. Nah, sebagaimana kebiasaan Syekh Utsaimin, beliau suka yang namanya at-tafsil, at-tafasil. Baik, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kasih tanda di situ. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti di kesempatan selanjutnya. Masih di permasalahan khilaf antara halil amru lil fawriyah atau lit tarahi. Saya sarankan antum untuk baca kitab-kitab lain nanti, kitab-kitab usul fikih yang lain, ya, cari referensi lain yang membahas tentang hal ini, ya, agar antum dapat faedah rujukan tambahan tentang permasalahan ini. Walaupun memang dalam kitab ini luas juga pembahasannya, tapi ada kitab-kitab lain yang lebih luas dan lebih mudah. Ada, ya, lapas-lapasnya lebih mudah, bisa antum baca nanti. Baik, wallahu ta'ala alam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.